Oke, halo guys, selamat sore. Dalam video kali ini saya mau berbagi berbagi pengalaman dan juga berbagi info tentang seputar kelebihan dan kekurangan Suzuki Carry 10. Suzuki Carry itu salah satu mobil yang sampai sekarang tuh masih banyak peminatnya. Bahkan ada juga klub mobilnya, yaitu Suzuki Carry Club Indonesia. Nah, itu klubnya besar sekali dan sangat sangat banyak anggotanya. Setiap region wilayahnya itu ada anggotanya. Kayak Jateng itu ada, Magelang semua itu ada. Nah, berhubungan dengan Carry ini banyak peminatnya dan banyak juga ya ada anggota klubnya, ada klubnya. Saya mau berbagi info tentang kelebihan dan kekurangan Suzuki Carry 10. Info ini sangat penting sekali buat kalian yang mau beli kendaraan mobil Suzuki Carry 10 ini, agar kalian benar-benar memperhitungkan semuanya. Nah, untuk pertama saya mau memberikan tentang kelemahannya dari Suzuki Carry 10 ini. Nah, kita tahu Suzuki Carry 10 ini sudah ada, itu awalnya kayak Carry Bagong ya, orang manggilnya Carry Bagong. Nah, kelemahannya itu mobilnya ini kecil dan yang pasti kalau untuk sekarang sudah berumur sih. Jadi kalau kalian tidak pandai memilih mobil, memilih atau mengecek saat pembelian, ya mungkin banyak keroposnya dari segi cat, mungkin juga udah kusam atau kurang bagus, atau bahkan banyak yang lepas. Nah, jadi untuk kelemahannya seperti itu, seperti bodinya kecil, terus kadang itu setirnya gampang speleng. Nah, kalau kita untuk berikutnya itu seperti kalau kita di jalan yang bergelombang, karena mobil Carry ini itu setirnya posisinya itu di atas shock breaker depan, jadi lebih kerasa ya. Jadi buat kalian yang tidak tahan goncangan, mungkin kalian bisa perhatikan masalah ini. Nah, setelah itu untuk kelemahan berikutnya, selain sudah dikeropos, nah, kondisi mesin itu kadang-kadang kalau kalian dalam pembelian itu tidak benar-benar memilih, itu biasanya ada banyak orang yang part-partnya itu sudah banyak dirubah. Nah, seperti mobil yang saya beli ini, dulu saya kan beli belum terlalu paham tentang mobil ya. Saya cuman cari, terus saya minta rekomendasi temen. Hasilnya ya alhamdulillah memang sih dari part-partnya itu kadang-kadang banyak yang tidak original, tidak sesuai pada tempatnya, tapi itu menurut saya maklumi. Nah, tapi itu juga merupakan satu kelemahan juga, karena mungkin ada beberapa part yang sulit dicari, jadi orang mengakali partnya itu agar mobilnya tetap masih bisa dipakai, sampai kadang-kadang bahkan dia lupa untuk mencari aslinya karena posisi mobil udah bisa buat jalan gitu ya. Nah, selain bodinya kecil, kabinnya itu pendek, nah seperti ini. Jadi buat kalian yang mempunyai badan yang lumayan tinggi, mobil ini akan terasa pendek buat kalian dan jadi semakin terasa lebih panas ya. Apalagi kalau peredam di dalam kabin ini posisinya sudah
benar kurang bagus lah, atau bahkan tidak dikasih gram panas lah. Wah, dalamnya pasti panas sekali. Jadi kalian harus memperhatikan hal semacam itu. Nah, dan juga ada hal yang saya dengar dari pendapat banyak orang sih ya, katanya sasisnya itu rapuh, dalam arti rapuh itu tidak sekuat mobil lain ya. Tapi menurut saya sih itu tergantung perawatan ya, dan juga cara pakai kita. Kadang ada bilang, oh, itu sasisnya tidak bagus seperti ini kalau hari itu. Nah, itu pendapat mereka. Tapi menurut saya itu semua tergantung pemakaian kita kalau untuk sasis macam itu. Yang pasti kelemahannya seperti tadi yang sebelumnya itu. Nah, kalau untuk kelebihannya dari Suzuki Carry, yaitu ada klub mobilnya, yaitu Suzuki Carry Club Indonesia. Jadi benar-benar banyak peminatnya, dan pasti banyak juga keluar sedulur di jalan itu banyak. Kalau kita ada trouble, kita ya paling enggak bisa minta bantuan anggota atau member terdekat di situ untuk seenggaknya memberikan solusi. Misal kalau trouble apa, oh mungkin rodanya kempes pas kita nggak bawa kunci roda, nah itu kita mungkin bisa minta bantuan dari sama member Carry ini yang ada di sekitar situ. Nah, terus selanjutnya dari mesin. Kelebihannya Suzuki Carry itu menurut saya mesinnya itu bandel. Walaupun kadang kala itu banyak yang part-partnya itu diakalin, tapi nyatanya mobil Suzuki Carry ini masih bandel, di tanjakan pun masih oke. Nah, ini mobil saya ini tahun 87. Muatan terbanyak ya, ini untuk muatan terbanyak itu saya bawa untuk muat tepung tapioka itu 6 kuintal ya. 6 kuintal mungkin nggak terdengar banyak ya karena untuk mobil, tapi kita lihat ini bukan mobil pickup. Atasnya masih ada kabin seperti ini, jadi 6 kuintal itu di dalam sini tuh udah kayak penuh. Itu hampir 12 karung 50 kiloan. Tuh bayangkan 6 kintal saya masukin di mobil yang kecil ini, dan di tanjakan pun mobil ini nggak ada kendala sama sekali, dan alhamdulillah lancar sampai sekarang, udah lancar. Dan tidak ada hal-hal yang mungkin cuman saya dari pribadi kalau buat muatan banyak gitu karena ini mobil tuanya kasihan lah, karena besinya bisa dibilang besi tua lah. Ini kan udah umur hampir, ini dari mobil ini sama umur saya aja masih tua mobil ini. Ini 87, saya cuma lahiran tahun 90-an lah. Jadi kalian lihat sendiri betapa kuatnya mobil ini. Nah, dari segi mesin, terus banyak saudara kelebihannya itu, dan perawatannya juga mudah. Perawatan mobil Carry itu tidak terlalu ribet, yang penting kalian harus cek radiator, oli mesin, karena kadangkala oli mesinnya itu habis ya, terbakar. Karena ya kita tahu lah ini kan mobil tua, jadi kadang-kadang saking jadi di dalam mesin tuh mungkin ada pembakarannya, ada yang dah olinya ikut kebakar, jadi kadang-kadang habis. Jadi kalian harus sering ngecek seperti itu. Nah, jadi ya yang penting pengecekan itu mestinya oke, tapi pengecekan kalau enggak diimbangi dan pengecekan yang bagus ya hasilnya sama aja, nanti mobil akan cepat rusak. Mobil apapun kalau perawatan dan pengecekan itu tidak dilakukan secara berkala, pasti mobil apa itu akan bobrok mobil itu. Enggak mungkin kalau enggak, karena perawatan dalam kendaraan itu adalah nomor satu. Mau apa aja, karena itu mesin kalau tanpa perawatan, nah tetap akan rusak. Jadi itu ya. Jadi untuk lebihnya itu mesin, banyak saudara, perawatannya mudah dan murah untuk perawatan, dan partnya masih tergolong mudah dicari karena mungkin banyak ada klubnya, terus mungkin dari industri-industri yang memproduksi part-partnya itu juga masih punya
daya tarik ya, wah ini masih lumayan, ini masih ada mobilnya masih eksis sampai sekarang. Nah seperti itu. Dan yang pastinya kan dengan semacam itu juga pabrik itu akan terus memproduksi ya, karena memang kebutuhan mobil tua itu pasti banyak part-part yang ganti ya. Tapi kalau saya suruh milih mobil jet untuk semua ini ya, jet atau Zebra, kalau J-Star itu hampir sama ya, misalnya sama Carry masih ya sama bagusnya lah. Tapi kalau untuk jet kan di bawah J-Star, saya masih milih Carry. Kalau untuk Zebra saya masih milih di Carry juga. Nah, karena walaupun kabinnya besar, tapi saya lebih suka ke Carry. Tapi kalau buat kalian yang tertarik juga untuk membeli mobil Zebra, nggak masalah, karena apa ya, itu sesuai kebutuhan dan pastinya sesuai budget. Karena kadangkala harga mobil Carry yang tahun lama seperti itu harganya cukup lumayan tinggi, apalagi kalau kondisinya masih dibilang oke lah, masih banyak yang bagus, kayak keroposnya sedikit, terus perawatannya oke, mesin oke. Nah, itu pastinya walaupun harganya mungkin tahun 90 kan, tahun 80 atau 89, harganya pasti akan lebih tinggi dari Zebra. Mungkin bisa sampai, kalau masih bagus itu sampai 20 juta lebih lah itu. Tapi kalau Zebra, kalau masih yang 10 Zebra 10 itu harganya pasti sudah turun, itu nggak setinggi Carry. Kalau 13 ya itu kita kalau bandingin masalah mesin, Zebra 13 sama Carry 10 itu aja masih, menurut saya masih tenaganya masih berasa di Carry ini, walaupun 10 sama 13. Bayangin kalau coba misal kalau kalian pakai yang 15 itu, Carry 15 yang tahun-tahun agak muda itu lah, kalian bisa bayangin sendiri itu betapa nyamannya mobil ini kalau dari segi performa ya. Oke, mungkin video dari saya, informasi untuk tentang Carry untuk video kali ini dulu. Mungkin buat kalian yang pengen menambahkan informasi atau mungkin ada saya yang masih kurang tahu, silahkan cantumkan di kolom komentar. Saya open sekali tentang pendapat-pendapat kalian, karena ini akan sangat membantu pengetahuan saya mungkin yang masih kurang. Silahkan cantumkan di kolom komentar. Dan pastinya kalau kalian bisa bantu channel ini terus berkembang, subscribe channel ini, dan pastinya juga like video ini. Oke, jangan lupa juga untuk bantu share ke teman-teman kalian yang mau membeli mobil Carry agar punya nilai perbandingan. Nah, seperti itu. Oke, sekian dulu video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.